Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada seluruh peserta dolan, guru besar, senior, dan seluruh rekan sejawat yang telah hadir. Saat ini kita menyaksikan webinar dolan seri ke-32 yang diselenggarakan oleh IDI Surabaya bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia. Acara ini selalu hadir di setiap Senin sore mengupdate ilmu kedokteran dengan sumber guru-guru terbaik di bidangnya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kejang demam. Seperti yang kita tahu, kalau sudah zamannya anak-anak lalu ada panas, yang paling ditakutkan adalah kejang demam. Ini coba kita kupas apa sih yang harus dilakukan, permasalahannya, emergensinya, penanganannya, nanti akan dibahas oleh para pemateri. Perkenalkan, saya Dr. Farizal yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Untuk saat ini, kita akan langsung memberikan acara langsung dipimpin oleh Dr. Pandu selaku moderator. Pada kesempatan kali ini silakan Dr. Pandu sebagai moderator. Baik, terima kasih Dr. Farizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati seluruh guru besar, senior, dan sejawat, para peserta dolan diskusi online mingguan. Nggak terasa sudah seri yang ke-32. Hari ini IDI Surabaya kedatangan narasumber dari IDAI cabang Jawa Timur dengan topik kejang demam. Mungkin ini adalah topik yang cukup menarik ya, karena banyak kasusnya di lapangan, terutama di vaskes primer, di puskesmas ataupun di UGD untuk teman sejawat turun. Bahkan saya pun juga mungkin butuh ilmunya kan, untuk terutama kita yang masih punya anak balita mungkin ya. Jadi kita hari ini akan kedatangan dua narasumber, yaitu yang pertama Dr. Erni, spesialis anak konsultan. Beliau adalah staf Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK UNER, dan juga sebagai staf KSM RSUD Dr. Sutomo. Dan yang berikutnya adalah Dr. Sani ya, Sani apa Suni? Sani Mariana Samosir, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Beliau juga adalah merupakan staf Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK UNER sekaligus staf KSM RSUD Dr. Sutomo. Selamat sore Dr. Erni. Sore Dok. Dr. Sani. Iya. Iya Dok, jadi topik kita hari ini mengenai kejang demam. Mungkin ada sedikit pengantar dari Dr. Erni atau Dr. Sani ya, mengenai topik kita sore ini supaya menimbulkan rasa penasaran para peserta dolan sore hari ini. Silakan Dok, mungkin kalau ada yang mau di-share. Ya, sebelumnya saya ralat dulu ya. Saya bukan stafnya FK UNER. Jadi kebetulan saya staf pengajar atau dosen pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Oh baik, Mam Dok. Iya. Terima kasih Dok. Koreksinya ya nanti. Oke, jadi kejang demam itu boleh dikatakan banyak sekali kita dapatkan ya. Karena kalau kita lihat dari standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI), kejang demam itu masuk dalam kategori kriteria 4 ya. Artinya seorang dokter umum wajib harus bisa menyelesaikan mulai dari diagnosis, terapi, ya, tata laksana seluruhnya, edukasi, dan tidak boleh dirujuk ya, karena sudah standar 4 harus bisa diselesaikan sendiri, kecuali kalau misalnya kejang demam itu berlanjut menjadi status epileptikus. Nah, ini beda lagi ceritanya ya. Jadi ini yang makanya kita sangat excited ya dengan topik ini, karena kebetulan saya di neuropediatrik, jadi ya ini adalah satu hal yang memang wajib kita syiarkan. Jadi harapan saya kita tidak salah mempersepsi mengenai masalah kejang demam itu, karena saya masih melihat di beberapa rumah sakit ya, kebetulan ada beberapa konsulen juga yang datang kepada kami itu sebenarnya bukan kejang demam ya. Jadi kalau enggak ini kejang demam tapi terapinya amburadul. Nah, ini yang mungkin membebani pemerintah dalam hal ini adalah BPJS, karena anak dengan kejang demam sederhana dikasih terapi yang istilahnya rumatan bertahun-tahun. Bahkan kemarin saya dapetin pasien udah lebih dari 2 tahun nggak kejang, obat masih diterusin terus aja gitu loh. Jadi ya ini yang harus kita luruskan pada siang hari ini. Saya rasa itu ya yang saya highlight banget gitu loh ya. Dan banyak juga
mitos-mitos yang terjadi di masyarakat ya. Dan kita sebagai dokter itu adalah sebenarnya tenaga edukatif masyarakat ya, Dok ya. Jadi harapan saya kita juga bisa memberikan satu edukasi pada masyarakat apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Contoh nih ya, anak kalau step kasih kopi biar dia itu nggak step lagi. Padahal kafein itu adalah suatu hal yang sangat terlarang untuk diberikan pada anak. Terlepas itu dia kejang demam atau tidak, karena dia akan menurunkan nilai ambang kejang. Nah ini yang hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya kita nanti sebagai dokter pendidik juga masyarakat, kita juga wajib untuk mensiarkan hal-hal seperti itu. Itu salah satu contoh saja. Saya rasa itu mungkin pengantar dari saya ya. Baik, terima kasih Dokter Erni. Mungkin dari Dokter Sani ada tambahan, Dokter Sani. Cukup dok, kita langsung saja dokter. Baik. Jadi karena masih belum ada pertanyaan nih dok, masih kurang panas kayaknya. Mungkin saya dulu yang tanya ya dok ya. Oh boleh. Ya, jadi untuk para peserta dipersilakan untuk bertanya kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini, baik melalui kolom Q&A ataupun raise hand ataupun melalui kolom chat juga bisa. Tidak perlu menanyakan link absen karena absen akan terekam secara otomatis. Baik, jadi Dokter Erni dan Dokter Sani, mungkin pertanyaan dari saya dulu ya. Kejang demam tadi dikatakan oleh Dokter Erni bisa membebani BPJS begitu ya dok ya, karena Ya, perawatannya bisa atau pengobatannya terapinya bisa jangka panjang, mungkin bisa sampai hitungan tahun gitu ya. Padahal sebetulnya tidak perlu sepanjang itu. Nah, mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana penegakan diagnosis kejang demam ini? Apakah dia murni kejang demam yang sederhana begitu, atau misalnya ada penyebab lain yang dia kebetulan kejang disertai dengan demam juga. Nah, bagaimana kita membedakan pada tahap pertama begitu atau vaskes dasar begitu dok ya? Tidak perlu yang pemeriksaan ribet-ribet. Kalau ada yang sederhana begitu ya dok, mungkin kalau ada bagaimana mendiferensiat antara itu begitu dok ya? Sebenarnya begini ya, kejang demam itu kan itu di luar otak gitu deh ya. Jadi kalau kita kejang, terus kemudian datang dengan kita dengan keluhan kejang, pertanyaan kita pertama adalah ini pakai panas atau enggak? Itu pertanyaan pertama, pertanyaan dasar banget ya. Ya, kalau dia ada demam, demam dulu baru kejang atau kejang dulu baru demam. Nah, itu kan, ya itu kan gampang ya kita gitu ya. Ntar kalau misalnya dia bilang, oh panas dulu, panasnya berapa hari, ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sempat diukur suhunya? Karena kejang demam itu tidak akan mungkin terjadi pada suhu yang istilahnya di bawah 38 derajat Celcius, itu jarang sekali. Kalau sampai ada kejang dengan suhu yang istilahnya di bawah 38 derajat Celcius, kita mikirnya itu beda ya. Karena kejang demam itu terpicu oleh stimulasi suhu yang tinggi di atas 38 derajat Celcius. Yang berikutnya sebenarnya nanti mungkin untuk diagnostik banyak diulas oleh dokter San ya. Jadi kalau saya tuh ngajari klinis itu gampang-gampangan aja deh, nggak usah terlalu yang muluk-muluk ya. Jadi kalau misalnya lah kita dalam pemeriksaan fisik kita dapetin semuanya normal ya. Kesadaran normal, nggak ada refleks patologis, nggak ada refleks fisiologis yang meningkat, terus kemudian anak itu pos kejang juga kontak bagus, segala macam, ya jangan mikir yang seru-seru lah ya. Jadi kadang-kadang kita itu sukanya ada satu kerancauan antara kejang demam dengan kejang dengan demam, ya toh. Jadi kalau misalnya anak ini memang istilahnya kejang dengan demam, itu kan DD-nya kan 3 tuh. Kalau saya tuh ngajar mahasiswa tuh gampangnya gitu. Kejang demam atau kejang dengan infeksi intrakranial, entah itu apa meningitis, meningoencephalitis atau encephalitis, ya it's maybe toh ya. Tetapi kadang-kadang ada satu kondisi ya di mana misalnya mungkin anak ini anak epileptik ya. Kebetulan pas lagi panas, emang anak epilepsi nggak boleh panas? Boleh dong ya, misalnya dia lagi varianitis ya. Terus kemudian dia itu panas, terus dia
pas kebetulan epileptiknya kumat ya. Kalau epilepsi itu kan dasarnya kan tanpa provokasi. Apakah itu masuk di dalam kriteria kejang demam? Tidak. Karena kalau orang itu dalam anamnesis, kita selalu tanya ya, apakah emang udah pernah kejang sebelumnya? Kalau dia emang udah pernah kejang sebelumnya dan pernah ada riwayat kejang tanpa demam atau kejang nggak pakai provokasi apa-apa, walaupun sekarang kejang dengan demam, jangan mikirin itu kejang demam gitu. Kita mesti mikirin it's maybe epilepsi ya. Jadi kita perlu mungkin nanti perlu EEG dan yang lain-lain. Seperti itu, Dok. Jadi ya untuk diagnostik itu highlight untuk saya itu mudah sekali gitu loh ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu yang terlalu seru-seru banget mikirnya gitu loh. Anamnesis yang jeli ya. Jadi kadang-kadang justru kalau saya lihat tendensi para dokter baru atau mahasiswa kedokteran itu mereka lebih excited dengan melakukan pemeriksaan fisik, tetapi mereka lupa untuk memperdalam anamnesis. Padahal sebagai dokter, dasar pertama kita adalah anamnesis kita mesti kuat, ya kan? Karena kita itu bukan peramal dan mereka yang punya anak yang bisa cerita ya, bukan kita yang bisa nebak-nebak. Karena kita nanti kalau anamnesis kita rancu, kita pasti tidak akan mungkin bisa mendalami namanya status lokalis. Nah, itu yang harusnya mulai menjadi pola pikir. Saya boleh nggak share PPT saya? Boleh Dok, boleh silakan memperkaya. Iya dong. Oke. Ya, jadi udah kelihatan ya PPT-nya ya. Ya, Dok. Oke ya. Sorry, pakai kacamata nggak kelihatan. Jadi sebenarnya kalau kita tuh bilang kejang demam itu adalah bangkitan kejang yang terjadi pada anak umur tertentu. Jadi kalau di bawah 6 bulan jangan mikir kejang demam, di atas 5 tahun jangan mikir kejang demam. Ya, jadi ada batasan umur ya, di mana anak itu mengalami bangkitan kejang akibat kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kalau zaman saya dulu ngukurnya pakai rektal ya. Tetapi saat ini dengan konsensus tata kejang demam yang baru yang dikeluarkan oleh UKK Neuroidai, itu kita sudah mempermisif. Mau pakai metode ngukur apa aja boleh deh. Mau pakai yang termogan, kayak mau pakai termometer apa, asal jangan pakai yang air raksa ya. Dan tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Jadi kalau udah ada tulisan non proses intrakranial ya nanti dalam pemeriksaan fisik ya kita kan tidak akan mendapatkan apapun dalam pemeriksaan neurologi kecuali kalau ini adalah kejang demam kompleks dengan salah satu kriterianya adalah kejang lama. Kalau kejang lama kan tentunya bisa terjadi satu proses baru di SSP. Katakanlah bisa terjadi satu UDEM ya, bisa terjadi istilahnya dalam pemeriksaan neurologinya pasti muncul. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini satu kejang demam sederhana ya, kejang demam sederhana, tentunya SSP-nya nggak ada apa-apa. Jadi ya kita akan nggak dapetin pemeriksaan fisik itu kita tidak akan dapetin apa-apa ya. Jadi kejang demam itu kita klasifikasikan menjadi dua, KDS, KDK ya. Nah, KDS kejang demam sederhana. Itu ciri khasnya cuma 3. Singkat, tidak berulang dalam 24 jam dan kejangnya sifatnya umum. Makanya dalam anamnesa juga mesti kita tanya, Bu, ini udah kejang berapa kali nih? Kalau misalnya orang tuanya jawab 3 kali, jangan terima 3 kali diam aja. Dilanjutin, 3 kali itu kapan? Setahun lalu, 3 bulan yang lalu, sama sekarang. Ya jangan bilang kejang berulang dong. Ya, namanya kejang berulang dalam 24 jam. Ya, makanya anamnesis itu jadi dokter itu emang kita mesti cerewet ya. Tapi ya harus seperti itu. Jadi integratornya jangan setengah-setengah ya. Nah, kejangnya sifatnya kejang umum, jadi kejang 2 sisi. Nih saya udah ada video, jadi namanya kejang umum itu adalah kejang 2 sisi. Makanya dalam anamnesa juga kita kejangnya seperti apa? Coba kalau bisa ditirukan. Nah, eyewitness-nya siapa nih ya? Eyewitness itu kan bukan melulu orang tua ya. Sekarang banyak orang tua yang bekerja, anak banyak pada babysitter, pembantu, sopir, siapa saja boleh ya. Eyewitness ini penting kita cari ya. Nah ini kita lihat, ini kejang 2 sisi. Yang penting kita tanya, tangan bagaimana, kaki bagaimana, mata ngelihat kemana, mulut mengok kemana. Ini adalah tipe kejang demam kompleks, di mana terjadi suatu kejang pada unilateral
atau kejang satu sisi. Ini anak lagi mainan, tiba-tiba lihat nih ya. Jadi tangan satu masih pegang mainan, tangan satunya udah begini, matanya mengok kemana. Ini adalah tipe kejang vokal. Video ini saya share tujuannya adalah ini adalah satu basic untuk diagnostik di mana kita harus tahu. Kenapa? Kenapa kita klasifikasikan? Karena dua kejang demam ini mempunyai prognosis dan tata laksana yang sangat berbeda. Ya. Sedangkan kalau kejang demam kompleks itu ciri khasnya dia cuman berbalik dengan kejang demam sederhana. Tidak harus tiga-tiganya terpenuhi. Salah satu kriteria aja ini sudah masuk. Jadi mudah ya dok ya. Jadi kalau untuk diagnostik secara klinis ya kita nggak ngomong yang lain-lain. Apakah memang perlu dicek sampai MRI dan lain-lain? Menurut saya kalau ini the true febrile convulsion is not necessary. Itu aja. Baik. Terima kasih dokter. Ini rasanya sudah cukup jelas. Kriteria diagnosis 6 bulan sampai 5 tahun, lebih dari 38 tidak ada proses patologis intrakranial ya dok ya. Itu masuk kriteria kejang demam. Kemudian bisa dibedakan sederhana dan kompleks berdasarkan waktu, sifatnya umum atau vokal, serta apakah ada ulangan dalam 24 jam. Mungkin dokter Sani ada tambahan untuk yang ini dok? Ya dokter Sani mungkin. Suni. Gimana sih panggilnya Suni? Suni apa Sani? Sani dok. Sani. Panas terus berarti ya dok ya? Salam kenal, salam hormat. Ini yang disampaikan Dokter Erni sudah betul sekali. Kalau kejang demam itu adalah diagnosa klinis, harus ada sesuai judulnya, ada kejangnya dan ada demamnya. Nah, tetap dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan kejang disertai demam yang lain ya dok. Iya. Kalau tadi batasannya kurang dari 6 bulan dan lebih dari 6 bulan dan kurang dari 5 tahun, kalau misalnya ada kejang disertai demam yang mirip-mirip dengan itu, dikatakan apa dokter Erni atau dokter Sani ya? Misalnya anak umur 4 bulan kejang disertai demam, tapi bukan masuk kriteria kejang demam berarti ya? Bukan. Berarti kita apa? Batasan umur itu nggak bisa dilanggar deh. Ya. Berarti ada diferensial diagnosis yang lain, Dokter Pandu. Jadi kalau kejangnya terjadi pada anak yang usianya kurang dari 6 bulan, kita harus memikirkan kejang yang disertai demam yang lain, misalnya meningitis. Nah, itu nanti kita bahas lagi di pemeriksaan diagnosis yang perlu atau enggak ya. Kalau kejangnya lebih dari 5 tahun disertai demam, kita sebutnya ada kejang demam plus ya, dok ya. Gitu. Karena umumnya memang masuk dalam rentang usia yang 6 bulan hingga 5 tahun atau 60 bulan. Kalau febrile surplus itu sih nanti ngarahnya bisa macam-macam ya. Salah satunya nantinya kita perlu evaluasi EEG, MRI dan yang lain-lain karena banyak sekali diagnostik yang mungkin terjadi. Ya. Baik, sehingga kemungkinan yang di keluar 6 bulan dan lebih dari 5 tahun itu patofisiologinya bisa berbeda ya dokter Erni dan dokter Sani ya kejangnya ya. Oke, kita perlu nanti istilahnya ada pemeriksaan penunjang yang mungkin lebih spesifik ya dok ya. Betul sekali. Ini saya melihat ada dokter Suroso Kartosuyoso angkat tangan. Apakah berkenan menanyakan secara live? Kami persilakan dulu bagi yang share kalau memang ada pertanyaan. Sambil menunggu ya dok, ini sudah mulai banyak pertanyaan. Ini yang pertama saya bacakan sesuai urutan saja dari Dr. Mohson Tohari. Izin bertanya dokter, apakah sebaiknya yang pertama kali harus dilakukan bila menghadapi anak dengan kejang tapi di luar fasienkes? Jadi misalnya lagi di playground kemudian tiba-tiba ada anak dengan kejang. Ini mungkin pertanyaannya hanya kejang, ini tidak ada kejang, tidak ada demamnya ya. Jadi kejang secara umum. Apa yang harus dilakukan pertama kali, Dr. Erni mungkin? Ya, kalau itu di luar vaskes ya, tentunya satu hal yang harus kita utamakan adalah anak ini harus dibuat dalam posisi yang tidak berbahaya. Artinya tidak merangsang terjadi satu sufokasi ya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang kejang itu rasanya kan orang itu jadi ingin tahu, dirubung ya. Istilahnya dikerumunin. Padahal itu akan membuat istilahnya oksigen di sekitar anak itu menjadi berkurang. Makanya kalau memang jauh dari vaskes, utamakan satu, anak ini diletakkan di lantai, sudah di lantai, jangan di kursi, jangan di apa, karena resiko jatuh, ya trauma nanti terutama di servikal ini berbahaya sekali. Letakkan di lantai, longgarin semua baju, kalau misalnya dia pakai dasi atau misalnya dia pakai ikat pinggang atau pakai baju yang ketat-ketat, kalau bisa dilonggarin dan
jangan berusaha membuka mulut. Jangan berusaha memasukkan apapun di dalam mulut. Misalnya nih, orang kalau udah lagi kejang, set, ya, itu kita nggak bisa tuh, kita begini-begini nggak bisa, karena ini udah jadi spasme kan. Kalau udah dicongkel-congkel begitu, yang kita takutkan adalah lepasnya joint mandibula, yang kedua giginya, ya. Dan kalau misalnya kita memasukkan cairan, resiko sufokasi, pasiennya bisa mati, ya. Jadi kalau itu di luar vaskes, ya sepatnya harus dilarikan ke rumah sakit atau ke vaskes terdekat. Makanya kan kalau di ruang praktek, kalau saya dulu ngurus izin praktek ya, di ruang praktek harus ada diazepam, ya kan? Nah, tuh ya ID itu yang bikin aturan ya. Jadi tujuannya adalah kita bisa do something paling tidak, karena orang kejang berhenti secepatnya obatnya adalah diazepam. Udah jangan repot-repot mau nyuntik-nyuntik deh. Buka celana, tusuk pakai diazepam. Iya, ya. Karena ya namanya orang lagi begini-begini mau diinfus ya ora iso no, ya. Jadi ya monggo itu kalau jawaban saya tata laksana kalau di luar vaskes ya jangan berusaha istilahnya melakukan sesuatu yang membuka mulut atau memasukkan sesuatu di mulut. Anak ini letakkan di lantai, segera cari kendaraan, larikan ke vaskes terdekat. Itu aja yang harusnya bisa dikerjakan. Ya, misalnya kita berusaha menurunkan suhu, menurut saya itu delay banget gitu loh ya. Istilahnya kita akan menunda waktu. Dalam perjalanan Anda mau ngompres boleh ya, tetapi jangan kita ngompres nunggu demamnya reda baru dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke vaskes. Itu menurut saya karena kita tidak bisa memprediksi ini berapa lama kejang ini akan berlangsung ya. Emang sih rata-rata kejang demam sederhana itu ya nggak sampai 2 menit, di bawah 4 menit lah rata-rata itu mereka sudah terterminasi dengan sendirinya tanpa obat. Tetapi kan kita nggak bisa gambling ya dok ya. Jadi ya sebaiknya as soon as possible kalau bisa cari kendaraan larikan ke vaskes terdekat. Vaskes itu apa saja. Mau dokter klinik, mau puskesmas, mau apa terserah. Pokoknya vaskes harusnya ada di diazepam rektal. Ya kan? Izin melanjutkan tadi keterangan Dr. Erni bahwa jangan memasukkan benda ke dalam mulut. Kalau misalnya mencegah lidah tergigit itu apakah ada cara khusus dok? Apakah tidak ada? Kalau misalnya kita di vaskes ada mayo gitu, apakah tidak? Jangan diberikan juga dok? Atau gimana? Gini loh mas, mas ya, sorry. Ya. Gini dok, maksud saya begini ya, kejang itu adalah suatu sudden attack kan? Kita tidak bisa istilahnya memprediksi, oh ini mau kejang nih anak ini, jadi kita pasang mayo dulu. Nggak bisa lah ya. Kalau misalnya anak ini udah kelihatan ya, katakanlah ya, itu biasanya pada orang tua yang udah sering ngelihat anak kejang. Biasanya anak yang udah mulai pandangan rada-rada kosong segala macam ya, itu mungkin orang tua udah bisa. Apalagi dia panas tinggi, demamnya kok kosong-kosong begitu, ya mungkin orang tua bisa lah ya. Jadi sebenarnya untuk amannya, ya kalau di rumah sakit boleh dia pakai mayo, tapi di rumah kan nggak ada mayo, pakai apa? Handuk bisa. Jangan jari ya, bisa jarinya putus tuh nanti ya. Jadi pakai handuk bisa, tetapi sebenarnya kalau ini sudah dalam posisi terkunci, nggak bisa. Tidak akan mungkin bisa dibuka. Kita congkel-congkel malah lepas semua nanti ini. Mandibulanya ya. Jadi mayo boleh kalau misalnya kita bisa ini ada yang bertanya kalau pakai sendok boleh nggak dok? Nggak boleh. Nggak boleh ya dok? Nggak boleh, itu logam. Oh ya baik. Terima kasih dok. Dokter Jadi ini sekali menjawab pertanyaan berikutnya tentang sendok. Baik dok, jadi kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Terima kasih dokter Erni karena pertanyaan banyak, saya bagi aja dengan dokter Sani nanti. Berikutnya pertanyaan dari dokter Edi C. Purnama, apakah masih boleh membalur alkohol 70% pada anak yang datang ke klinik dengan kejang demam dan hiperpireksia, Dr. Sani? Oke, ya. Baik, terima kasih pertanyaannya ya.
Kalau di dalam rekomendasi dari UKK Neurologi Anak sudah tidak dicantumkan lagi ya untuk termoregulasi dengan menggunakan alkohol 72%. Di sini kalau untuk medikamentosanya yang disetujui hanya paracetamol dan ibuprofen, kemudian dengan dilakukan kompres basah. Saya setuju sekali sama Dr. Erni tadi yang menyampaikan kalau kejang demam atau kejang itu kebanyakan akan self-terminated, berhenti dalam waktu kurang dari 5 menit. Hanya sedikit yang akan berlangsung panjang. Jadi mungkin di awal-awal lebih diutamakan untuk membebaskan jalan nafas, memposisikan di tempat yang aman daripada kita bingung-bingung cari sendok, daripada kita bingung-bingung cari alat yang lain, malah anaknya tidak termonitor dengan baik begitu. Jadi kalau untuk alkohol sudah tidak ada lagi. Mungkin Dokter Erni ada tambahan, Dok. Baik, Dokter Erni. Alkohol itu satu ya. Alkohol itu kenapa sekarang kita nggak rekomen? Karena alkohol itu menguap ya Mas ya, Dok ya. Jadi dia menguap. Uapnya itu bisa terhirup di jalan nafas, bisa membuat istilahnya kesadaran orang itu jadi turun, ya, sehingga kita bisa istilahnya mendapatkan anak dengan seolah-olah kesadaran menurun. Ya, justru sekarang ini rekomennya adalah semakin tinggi suhu kompresnya harus pakai air hangat karena kita jangan bikin satu perbedaan suhu terlalu drastis antara suhu tubuh dengan suhu lingkungan ya. Jadi gampangnya aja lah pakai air kamar mandi atau air keran biasa aja ya. Yang penting ngompres itu harus efektif ya. Jadi jangan ngompres cuma di dahi doang, ngompres di sini, di ketiak, bila mana perlu pakai handuk balurin seluruh tubuh. Ya, jadi itu adalah ngompres yang efektif ya. Jadi alkohol sudah tidak kita sarankan atau kita menggunakan air. Kalau zaman dulu masih saya kecil suka nonton Little House of the Prairie itu orang panas dicemplungin bak isinya air es ya. Kalau sekarang mah udah itu udah tidak direkomendasi dimanapun juga ya. Jadi kita bisa menggunakan kompres dengan menggunakan air biasa atau air hangat justru jika suhu itu hipertermi, katakanlah 41, 40 ke atas, ya jangan pakai air es dong. Ya, jadi itu sekarang boleh. Baik, jadi sudah tidak direkomendasikan ya Dok, alkohol karena menguap tadi dan sarannya justru pakai air biasa aja atau minimal air yang lebih dingin daripada suhu tubuhnya gitu Dok. Kalau misalnya suhunya panas banget pakai suhu kompresnya kompres hangat. Kalau misalnya gapnya perbedaan suhunya itu tadi terlalu lebar, apa yang terjadi negatifnya? Mohon maaf ya, kita tuh punya namanya termostat di otak kita. Termostat ya. Termostat kita itu sangat bisa membaca lingkungan. Ya. Kenapa kita kalau kita di suhu yang dingin kita heboh cari jaket? Kenapa kita pakai selimut? Ya. Itu karena termostat kita membaca di luar dingin. Makanya saya harus membuat suatu effort untuk meningkatkan suhu tubuh kita. Misalnya dengan kita memakai jaket, kita minum hangat, segala macam. Itu adalah perilaku yang muncul, ya kan? Itu kan masa dipikir sih, kan kagak, ya. Tetapi kalau misalnya di luar itu terbaca panas, ya, terbaca panas. Kita kan cenderung apa? Kita kipas-kipas, ngelepas baju, pakai baju tipis, itu kan perilaku. Ya sama aja. Kalau misalnya sekarang ya, kita itu mengompres dengan air dingin atau air es, apa yang terjadi? Termostat itu akan membaca bahwa di luar itu suhunya sangat dingin, sehingga akan terjadi suatu peningkatan suhu yang makin overshooting. Ya, ditambah gimana caranya? Chills, ya kan? Dia menggigil. Kalau udah kayak gitu loh overshoot panasnya dari panas lagi 40 ya naiknya. Ya. Ya kalau saya tuh suka membuat satu logika aja deh. Jadi orang biar belajar itu nggak bete gitu loh ya. Jadi alasan-alasan ini yang harus juga nanti kita sampaikan kepada orang tua. Karena terus terang aja banyak mitos-mitos yang berlaku di luar sana itu yang salah banget. Ya, kenapa orang panas nggak boleh sekarang pakai jaket, pakai apa? Ya biar istilahnya kita berusaha untuk menyeratakan suhu tubuh kita dengan suhu lingkungan itu tidak terlalu jauh berbeda gitu loh. Ya, paham. Jadi supaya tidak mengganggu. Boleh share tentang tata laksana dulu nggak ya, Dokter Pandu? Oh boleh Dok, kalau memang masih ada yang perlu diketahui peserta Dok, silakan Dok. Sorry, ya saya ini dulu ya, share tentang tata laksana karena ini juga apa? Karena banyak pertanyaan juga nih Dok terkait tata laksana Dok. Mungkin nanti ada jadi ya. bisa terjawab langsung. Oke ya, ini ya.
Ya. Jadi kalau kita itu kebetulan jaga di IGD atau kita lagi praktek lah mau di klinik kayak apa gitu ya. Sekarang nih ada pasien datang dengan tergopoh-gopoh kejang ya, kejang demam. Ya udah, sekarang mau diapain? Pada saat di IGD pasien itu masih kejang atau tidak? Kalau dia itu sudah tidak, kita harus lanjutkan dengan evaluasi segala macam ini ya. Termasuk evaluasi yang pertama kali adalah diagnostik ya. Ini diagnosisnya apa? KDS, KDK atau malah bukan kejang demam ya. Tapi kalau misalnya sampai di IGD dia itu masih kejang ya, apakah dia itu memang dasarnya udah terpasang IV line? Misalnya pasien yang sudah posisi MRS ya. Kalau dia itu sudah terpasang IV line tentunya kita udah nggak perlu istilahnya pakai rektal dulu, kita udah langsung kita pakai diazepam IV ya. Nah, diazepam IV itu kita sarankan memang tidak dengan pengenceran ya, tidak diencerkan. Jadi benar-benar kita mengambil sesuai dengan dosis dengan kecepatannya adalah 2 mg per menit. Nah, ini yang kadang-kadang tangannya rada gatel. Ya, karena apa? Karena kalau kita rasanya ngambil, katakanlah beratnya 10 kilo ya. 10 kilo berarti diazepam IV, berarti dosisnya kita ambil yang terendah aja dulu deh. Ambil 0,2 kali 10, berarti 2 mg. 2 mg diazepam IV itu berapa mili? Ya, jadi kita tuh benar-benar tangannya mesti terlatih untuk istilahnya pelan-pelan. Nyuntiknya pelan-pelan, jangan zret gitu ya. Karena biasanya kalau kita terlalu cepat ya, itu juga akan bisa menimbulkan masalah ya. Nah, atau kalau misalnya anak ini emang pasien baru yang belum terpasang IV line atau dia datang ke klinik nggak ada apa-apa, kita bisa memberikan diazepam rektal. Kalau dulu itu berat badan yang diacu adalah 10 kilo, sekarang 12 kilo ya. Jadi 5 mili jika BB-nya 12 kilo. Terus kemudian kalau misalnya dia itu lebih dari 10 mili, berat badannya lebih dari 10-12 kilo, itu kita bisa pakai yang 10 mg. Nah, kita lihat nih responnya gimana nih, berhenti nggak? Kalau dia nggak berhenti, ini kita bisa ulang lagi, ya, dengan interval 5 mili dengan dosis dan cara yang sama, ya. Nah, apakah kejangnya berhenti apa enggak? Kalau kejangnya berhenti, alhamdulillah. Kalau dia tidak berhenti, kita ada beberapa center yang istilahnya kita bisa mengulang sampai 2 kali ya, tetapi saya sarankan karena kalau misalnya sekarang 4 menit tambah 4 menit aja lah ya, 4 menit, 5 menit, 5 menit, itu nanti takutnya udah lanjut ke status epileptikus, itu malah lebih sulit lagi ya. Jadi kalau ini memang sudah tidak berhenti, masuk langsung ke algoritma status epileptikus. Ini kita nggak bahas karena itu di luar konten kita ya. Tapi kalau misalnya kejangnya ini semuanya berhenti, kita bisa langsung masuk ke sini ya. Satu, diagnostik tentukan dulu ini KDS, KDK atau malah bukan kejang demam. Kalau emang yang kedua adalah kalau emang kejang udah berhenti, PR kita adalah nurunin panas dong. Kan panas ini yang jadi micu. Nurunin panas dengan cara apa? Ya gampang, kita bisa pakai paracetamol atau pakai ibuprofen ya. Udah nggak disarankan lagi pakai salisilat kayak atau apa enggak. Udah pakai 2 ini aja deh ya. Monitor suhu, kompres segala macam. Oke, kalau anak sadar kasih minum ya. Dan atasi penyebab penyebab demam. Apa itu BP, apa itu tipes, apa itu DHF atau itu apa atau tonsilofaringitis, terserah ya. Yang jelas emergensinya atasin dulu dan kita edukasi orang tuanya ya. Karena anak dengan sekali kita udah bilang ini kejang demam, ada resiko kejang berulang sampai dia umur 5 tahun. Jadi orang tua mesti tahu apa sih yang mereka harus lakukan di rumah. Ya, katakanlah saya selalu bilang sama orang tua, prinsip kalau anak udah kejang demam, 1 harus punya termometer, 2 harus siap obat panas. Yang ketiga harus siap diazepam rektal. Ya, jadi 3 hal itu. Jadi kalau misalnya dia baru nyumer-nyumer, biasanya orang tua itu nunggu sampai panas 39 baru dikasih obat panas gitu loh. Jadi kalau udah nyumer-nyumer itu sudah di luar suhu normal, harus kita kasih obat panas dulu. Jangan heboh, cari dokter dulu, masih apa. Kasih obat panas dulu, nggak apa-apa deh. Gitu loh ya. Nah, obat rumahan itu hanya kita kondisikan 1 pada kejang demam kompleks. Yang kedua,
pada kejang demam sederhana pun itu sifat kita adalah memberikan penawaran. Ya, orang tua kalau masih kejang demam sederhana, sebenarnya kita kan nggak perlu memberikan satu istilahnya obat traumatan, kecuali kalau nih anak setahun 4 kali kejang ya, walaupun itu KDS, kita juga memberikan penawaran. Orang tua mau kita kasih, orang tua nggak mau, dok nggak usah, tahan dulu, oke. Itu pilihan orang tua ya. Tetapi kalau udah kejang demam kompleks, ya kita harus kasih obat traumatan ya. Apa yang dikasih? Valproat atau fenobarbital. Emang sekarang kita udah jarang ya pakai fenobarbital, di samping obatnya juga susah nyarinya ya. Yang kedua, fenobarbital itu ada resiko dalam pemberian jangka panjang itu merubah perilaku, menurunkan IQ. Jadi itu tidak lagi kita pakai. Cuman ya emang di dalam konsensus masih ada tulisan fenobarbital, ya kita cantumkan. Cuman sekarang fenobarbital sulit sekali kita cari ya. Jadi kita pilihannya adalah valproat. Cuman valproat ini juga karena dia lumayan hepatotoksik, jadi masih harus dipantau juga untuk liver function testnya ya. Jadi ini adalah gambaran garis besar. Apa sih yang harus kita kerjakan kalau kita dapetin pasien dengan kejang demam ya, terutama untuk rekan-rekan sejawat yang dinas di IGD atau apa, tidak usah heboh langsung ngambil darah, ngambil apa segala macam. Berhentikan dulu dong kejangnya, kasih di suam rektal ya. Habis itu kejang berhenti, Anda mau berbuat apa saja itu terserah. Kecurigaan diagnosis kita mau gimana gitu. Dokter Sani mungkin ada tambahan kali? Iya dok, saya lanjutkan aja ya dok, karena kita waktunya terbatas. Mungkin sejawat ada yang bertanya, sudah belajar tentang tata laksana kejang demam. Kalau jaga di IGD mungkin mempertimbangkan kita harus melakukan diagnostik apa, dan anak ini perlu dilakukan rawat inap atau tidak. Mohon bantuannya untuk share slide dari saya pakai HP ini kebetulan. Tadi sudah kirim PowerPoint-nya ke Mbak Eki. Mungkin sambil menunggu slide-nya dibantu untuk share, sedikit cerita kalau kejang demam itu kan tadi merupakan suatu diagnosa klinis. Jadi pemeriksaan penunjang itu ya diperuntukkan terutama untuk mencari apa penyebab demam pada pasien. Jadi apakah perlu dilakukan pemeriksaan laborat, kemudian apakah perlu pemeriksaan, ya terima kasih, langsung slide yang kedua aja. Apakah perlu pemeriksaan EEG atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan seperti lumbal fungsi? Next slide. Ya, berikutnya, slide berikutnya. Ya, nah berikut ini. Seringkali ditanyakan, apakah perlu pemeriksaan laborat? Ini kalau adik-adik dokter muda selalu bertanya ya, diperiksa semuanya. Teman-teman PPDS juga yang jaga di IGD diperiksakan semua, serum elektrolit, kalsium, fosfat, magnesium, gula darah, darah lengkap, atau kadang-kadang CRP dan lain-lain. Tidak semuanya perlu, karena ini bukan merupakan pemeriksaan rutin. Semuanya diperiksakan sesuai dengan indikasi untuk mencari penyebab demam. Kalau misalkan dia tidak ada klinis apa-apa, anaknya baik-baik aja, mungkin as simple as darah lengkap tidak apa-apa. Tapi kalau yang harus sampai lain-lain, nanti akan kena tegur lagi nih dok sama asuransi ya, kena tegur BPJS, apakah pemeriksaan ini perlu atau tidak, karena itu invasif dan mahal untuk pemeriksaan laborat. Kemudian terkait pemeriksaan EEG, ini juga untuk kejang demam sebetulnya tidak diperlukan, terutama kejang demam sederhana. Kecuali bila ada bangkitan yang bersifat vokal. Nah, itu baru indikasi untuk melakukan pemeriksaan EEG. Bisa juga dipertimbangkan apabila ada kejang berulang yang tidak jelas kaitannya ini ada panasnya atau enggak. Jadi ini nggak yakin orang tuanya ada panasnya apa enggak. Atau kejangnya berlangsung lama atau status epileptikus. Karena pemeriksaan EEG ini kalau dilakukan pada anak kejang demam sederhana, itu selain mahal, itu juga akan meningkatkan kecemasan orang tua. Karena tidak semua hasil EEG normal itu normal dan tidak semua hasil EEG yang abnormal itu abnormal. Jadi kalau misalkan hanya KDS saja, tidak perlu disarankan untuk pemeriksaan EEG. Udah ngantrinya lama, buang-buang waktu, buang-buang duit juga untuk diagnostiknya dia tidak ada efeknya. Kemudian pemeriksaan lain, nah ini yang kita perlu pertimbangkan untuk lakukan, yaitu namanya pemeriksaan lumbal fungsi.
Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang sudah bekerja di rumah sakit yang tersedia fasilitasnya ya. Ada indikasi kalau kita curiga ada tanda infeksi otak, ada meningeal sign-nya. Atau dari pemeriksaan fisik dan anamnesis ini ngarahnya kok ke meningitis. Anaknya kejang, habis kejang nggak sadar. Atau bayi anaknya kejang, malas menyusu, ubun-ubunnya membumbung. Nah, atau kita dari pemeriksaan fisik didapatkan ada kaku kuduk, Kernik, Brudzinski-nya positif. Ini adalah suatu indikasi kita melakukan pemeriksaan lumbal fungsi. Ada juga indikasi yang relatif. Ini kita timbang-timbang nih kalau anaknya usianya 6-12 bulan dan dia under vaccinated. Terutama vaksin-vaksin yang bisa menyebabkan radang otak. Contohnya vaksinasi pentabio ya yang mengandung vaksin untuk Haemophilus influenza B dan Streptococcus pneumoniae. Atau anak ini terjadi suatu masking. Dia sudah diterapi antibiotik cukup lama, ada panas, ada kejang. Nah, ini mungkin juga mengingatkan ya Dokter Erni, kalau kejang demam itu biasanya onset kejangnya cepat setelah demamnya muncul. Kalau dia sudah demamnya berhari-hari, sudah 3 hari demam, baru muncul kejang, maka kita harus memikirkan suatu penyebab yang lain. Mungkin ada suatu meningitis atau kondisi lain. Nah, indikasi lumbal fungsi ini juga kita harus menimbang-nimbang manfaat dan kerugiannya ya, karena pemeriksaannya invasif. Mungkin orang tua juga enggan kalau anaknya harus dicubles tulang belakangnya ya, nyeri dan juga dia mahal. Nah, kemudian yang terakhir pemeriksaan penunjang yang lain ini perlu atau tidak adalah pencitraan. Ini juga bukan merupakan pemeriksaan rutin. Kejang demam baru sekali langsung di CT scan, tidak perlu ya dok ya. Kecuali apabila kita ketemu ada suatu kelainan neurologis vokal yang menetap, adanya suatu hemiparesis atau paresis nervus cranialis. Perlu dicatat adalah kondisi menetap. Karena bisa saja pada kondisi kejang itu ada kondisi post-iktal ya. Post-iktal ada reaksi ikutan pasca kejang di mana mungkin didapatkan anaknya sedikit drowsy, ngantuk, atau ada paresis tapi sifatnya sementara paresis. Nah, itu kita pertimbangkan apakah perlu atau tidak. Kalau dia menetap, nah ini ada menunjukkan deteksi kalau ada suatu lesi struktural yang fix. Nah, kemudian pencitraan ini juga ada negatifnya karena efek samping radiasi pada CT scan, juga kalau MRI, selain mahal juga pasien harus disedasi. Kemudian saya lanjut satu lagi ya dok, terakhir. Nah, ini karena kita penting slide terakhir, boleh dilanjutkan. Nah, perlu tidak dilakukan rawat inap? Kalau untuk kejang demam sederhana, itu sebetulnya tidak perlu MRS ya apabila kondisi klinis anaknya baik dan kita sudah tahu jelas fokus infeksi penyebab demamnya. Kita lakukan saja observasi di IGD kurang lebih 6 jam pasca episode kejang. Kalau misalkan kondisi anaknya baik, maka silakan pulang. Apalagi kalau orang tua atau pengasuhnya bisa melakukan monitoring, ngerti caranya mengukur suhu, tahu caranya ngompres dengan baik, itu bisa dilakukan rawat jalan saja. Namun kalau misalkan ada red flag seperti ini nih, seperti yang tercantum ya, kalau anaknya datang dengan KDK, kejangnya berulang tadi kata Dokter Erni dalam waktu 24 jam, bukan dalam waktu setahun sekali. Ini indikasi. Atau ada meningeal sign. Nah, ini mungkin bukan kejang demam biasa, ini ada infeksi SSP atau penurunan kesadaran yang menetapnya lama. Kemudian ada ubun-ubun yang membumbung atau kondisi takikardi. Termoregulasi sudah dilakukan, suhunya sudah normal, tapi anaknya takikardi, mungkin dia shock, dan kemudian apabila ada tanda gawat nafas. Ini adalah red flags, maka perlu rawat inap. Ini bukan kejang demam yang biasa-biasa saja. Atau ada tanda-tanda kejangnya lama, ada defisit neurologis yang menetap, atau bila kita mencurigai ini suatu infeksi yang serius, juga mungkin anaknya usianya muda dan ada risiko kejang berulang. Plus ini yang biasanya kita lakukan ya, terutama pada kejang demam yang pertama. Orang tua masih belum dapat melakukan monitoring pasca kejang. Jadi itu biasa kita lakukan observasi dulu 1 kali 24 jam supaya tadi awalnya KDS tidak jatuh jadi KDK. Begitu, demikian. Monggo silakan yang ingin bertanya, mungkin Dokter Erni ada tambah juga. Ya, prinsip kalau masalah rawat inap itu kadang-kadang ada yang namanya indikasi sosial, ya. Betul. Indikasi sosial, ya. Indikasi sosial itu adalah salah satunya adalah APS, atas permintaan sendiri, karena orang tua mungkin takut ya. Ya boleh-boleh saja, cuman kita sebagai dokter
Kalau saya tuh apa ya? Menjadi seorang dokter itu kita mesti rasional ya. Kita harus menjelaskan bahwa rumah sakit itu bukannya tanpa resiko ya. Resiko ketularan ya, resiko ketambahan penyakit baru dan yang lain-lain ya. Jadi kalau tadi yang seperti disampaikan oleh Dokter Sani, seperti red flags-nya tadi itu udah, kalau kita lihat sih ya kita sekarang harus bisa benar-benar menetapkan ini kasus kejang demam atau bukan. Kalau kasus kejang demam itu sebenarnya sih indikasi rawat inap itu hanya kalau misalnya prolonged fever, ya, prolonged fever. Kalau benar-benar true febrile convulsion ya, jadi bukan pada kecampuran meningitis kayak atau memang ada satu gejala neurologis sign sebelum dia terjadi kejang dengan demam kayak atau apa. Makanya kembali lagi kepada prinsip diagnosis. Kalau memang diagnosis itu tidak istilahnya tidak masuk, ya jangan dipaksain gitu loh ya. Apa sih diagnosis kejang demam? Apa kriteria kejang demam? Itu benar-benar secara klinis harus sangat kita pegang ya. Jadi supaya kita sekali lagi itu tadi tidak terjadi over budget ya. Over budget itu baik pada orang tua, BPJS ya atau asuransi kesehatan. Jangan mentang-mentang ini pasien asuransi nih nggak apa-apa deh masuk aja ya kayak begitu ya. Jadi sekali lagi itu yang harus kita pegang ya. Jadi kalau misalnya untuk diagnosis tadi juga gitu. Apa perlu DLP? Kalau zaman dulu LP di bawah 12 bulan boleh. Ya. Kayaknya ada yang mau nanya nih, Dokter Farisal. Ya, Ada yang mau baik nanya? dok. Waktunya tinggal sedikit dok, pertanyaan masih ada 16 nih dok, jadi kita langsung ke pertanyaan aja ya dok ya. Disebut ya dok. Iya, 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 iya. Jadi ini beberapa sudah saya dismiss pertanyaan karena sebetulnya sudah terjawab di slide-nya Dr. Erni dan Dr. Sani mengenai kompres, kemudian apakah boleh sendok, kemudian penanganan apakah diazepamnya bagaimana, kemudian asam valproat ini jadi saya dismiss, mohon maaf karena pertanyaan cukup banyak. Nah ini pertanyaan pertama, mungkin jawabnya singkat-singkat aja dok ya supaya bisa terjawab semua mungkin ya dok. Dokter izin bertanya, jika anak kejang kembali diranap, kemudian kejang kembali, kapan kami memberikan phenytoin selain diazepam? Nah tadi kan di slide-nya dokter Erni nggak ada phenytoin ini dok. Ya. Kapan diberikan phenytoin atau bagaimana dokter Erni? Phenytoin kalau dia jadi status. Jadi kita Baik, itu status dalam kejang demam ya, dok. kita tidak memberikan phenytoin. Phenytoin itu kalau misalnya terjadi suatu kejang yang tidak berhenti yang mengarah nanti ke status epileptikus. Sebenarnya kalau Ya. ini kita tuh mesti harus gini loh ya. Algoritma itu harus kita ini kejang ya, kejang demam ya. Kalau mengatasi kejang itu ya sebenarnya obat yang satu-satunya obat yang sangat kita sarankan kita berikan di awal itu adalah diazepam karena itu onset of action-nya paling cepat ya. Sedangkan phenytoin segala macam dan yang lain-lain itu kalau pasien itu berkembang menjadi prolonged fever yang mengarah nantinya ke algoritma status epileptikus. Jadi kita di dalam kejang demam kita tidak memakai phenytoin. Baik dok. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah efek diazepam IM sama cepatnya seperti IV? Nah, tadi kan dari slide-nya Dr. Eni itu bisa pakai IV kalau terpasang IV line atau rektal. IM ini umum nggak dok diberikan secara IM? Bisa nggak? Ada pilihan nggak? IM tidak bisa. Kita hanya pakai dua. Kita bisa pakai IV atau kita bisa pakai rektal. Rektal itu penyerapannya mirip dengan IV. Ya, jadi IM itu tidak ada rutanya dia sebab aplikasikan IM. Ya. Baik, baik, baik dok. Ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Sujari Solihin, apa beda kejang demam dan kejang karena meningitis, Dr. Sani? Ya mungkin. Kalau per definisi itu ya kejang demam itu tidak ada proses intrakranialnya. Kalau meningitis kejangnya itu merupakan bagian dari gejalanya meningitis. Ya kita harus lihat berarti ada tanda-tanda meningeal signs kalau sudah didapatkan kaku kuduk, penurunan kesadaran. Nah itu maka arahnya meningitis. Atau tadi yang usianya muda ya dok, kalau kurang dari 6 bulan ada kejang, wah kita harus berpikirin suatu meningitis terlebih dahulu. Baik, terima kasih dok. Lanjut kita ke Dr. Wahyu. Pertanyaan dari Dr. Wahyu, kapan indikasi ya Dr. Eni? Iya, kenapa?
Nge-freeze tadi Pertanyaan soalnya. pertama, maaf, saya ulang, indikasi kejang demam perlu dirujuk dari vaskes primer, kapan? Yang kedua, edukasi apa yang perlu diberikan kepada orang tua dan masyarakat untuk kejang demam ini? Yang simpel dan mengena mungkin dok ke masyarakat. Kejang demam adalah standar kompetensi 4, tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi tidak ada istilah dirujuk. Kecuali kalau ini berkembang kejang demamnya adalah kejang lama lebih dari 15 menit. Itu silahkan dirujuk. Ya. Tapi kalau kejangnya di luar kriteria itu, walaupun ini kejang demam kompleks, artinya kejang vokal, tapi cuma 2 menit, dia ngapain juga dirujuk gitu loh ya. Jadi jangan main rujuk ya, selesaikan sendiri. Nah, karena standar kompetensi 4 loh ya apa sih ya. Yang kedua tadi apa? Edukasi pada masyarakat. Edukasi ke masyarakat, dok. Kejang demam itu adalah suatu kejang yang mempunyai prognosis bagus, terutama kejang demam sederhana ya. Jadi jangan mikir yang nanti anak saya jadi cacat, jadi bego, jadi apa ya. Tetapi apapun suatu aktivitas kejang itu adalah suatu kondisi yang merupakan emergency case ya. 1, dilarang memasukkan segala sesuatunya di dalam rongga mulut pada saat anak lagi kejang ya. 2, kalau lagi kejang, tata laksana apa yang boleh masyarakat berikan? 1, dia spam rektal. Itu pun kalau udah diberitahu dokternya, caranya make, segala macam ya. Karena kadang-kadang kita kasih obat, Bu, ini nanti saya kasih obat ya, diberikan pada saat kejang. Dia spam rektal, dimasukin oral. Lalu itu ada loh, Mas. Saya pernah dapetin kasus kayak begitu. Dokter, saya sudah minumkan obat yang dokter kasih resep. Obat yang mana, Bu? Yang warna kuning. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi ya kadang-kadang itu yang kita mesti harus memberikan jelas. Termasuk juga cara makainya gimana caranya ya. Jadi memang itu yang harus diberikan. Dan yang ketiga adalah anak dengan kejang demam, anak yang sudah pernah kejang demam. Pokoknya anak kecil itu nggak boleh dikasih kopi, ya, nggak boleh dikasih kopi atau kafein. Apapun dalam bentuknya, misalnya permen, misalnya dalam bentuk apa ya, roti. Sekarang kan banyak tuh roti-roti yang ada kopinya, ya. Nah, yang terakhir adalah jangan takut vaksinasi, ya. Nah, vaksinasi ini penting gitu loh ya. Nah, cuman kalau anak ini emang udah pernah kejang demam, tolong kalau vaksin itu ya kalau punya duit ya, cari vaksinasi yang enggak bikin panas. Ya, sekarang misalnya DPT, kan ada yang pakai DTaP. Nah, itu mengurangi resiko terjadi bangkitan panas after vaksin gitu ya, ya. Terus kemudian ada vaksin-vaksin lain yang mungkin harus diwaspadai. Pastinya MR ya. Jadi dokternya mesti ngasih tahu, Bu, ini habis nanti sampai di rumah tolong monitor suhu, hangat sedikit, masukin obat panas. Itu kita benar-benar harus kita sampaikan kepada masyarakat ya. Tetapi yang lain-lain ya tadi itu menurut saya sih nggak perlu ya. Jadi masalah rujukan juga ayo kita berusaha untuk menyelesaikan masalah kejang. Tempat ya, dok ya. Betul. Yeah. Kecuali kalau kejangnya lebih dari 15 menit dirujuk, Andre. Dok, ini izin melanjutkan jawabannya Dokter Erni tadi. Ini ada pertanyaan dari Dokter Muhammad Cendikia. Jadi ada improvisasi nih dok dari TS dok. Kalau misalnya nggak ada diazepam suppositoria, kemudian ada yang pakai tablet diazepam, kemudian dipuyer, kemudian diencerkan di NaSL, kemudian disemprotkan pakai spuit, diinjeksikan gitu ke anak, nggak bisa ya dok ya? Karena itu adalah farmakokinetik, farmakodinamik ya mas. Jadi ya nggak bisa dong darotan akar pun jadi itu nggak bisa ya. Placebo ya dok. Jurus apa itu dok? Berarti nggak bisa ya dok ya? Baik. Ya mohon maaf teman sejawat, tapi ternyata tidak bisa. Ya saya lanjutkan dari Dokter Mariska ini dok. Ini juga terkait tadi jangan terlalu panik, sering-sering merujuk ini. Mas Dr. Mariska di Bandung ini masih banyak orang tua yang santai-santai saja pada keadaan anaknya itu dibawa ke dokter itu menurut beliau agak terlambat. Jadi sudah kejang 2-3 kali dalam jangka waktu 2-3 hari, kejangnya 10-15 menit, itu baru dibawa ke dokter. Meskipun tidak ada defisit neurologis dan riwayat trauma. Nah, pasien hanya mau diberikan obat saja dan tidak mau dirujuk untuk pemeriksaan lainnya. Nah, menurut Dokter Sani ini bagaimana? Apakah sudah sesuai
Artinya cukup hanya diberikan obat-obatan saja atau perlu dirujuk? Karena sebenarnya ini kan sudah agak terlambat dan sudah berulang beberapa kali. Dan Ini kemudian tadi pakai melanjutkan demam nggak, Dok? Kejangnya pakai ada demam demam atau ya, Dok? tidak? Ada demamnya ya. Berarti sudah berulang dengan durasi yang 15 menit Ya, ya. Itu sebaiknya sih dirujuk ya, Dok, karena mungkin perlu tata laksana yang lebih lanjut. ya. Jadi tetap dirujuk ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kejangnya hanya menangis itu bagaimana, Dok? Ada Hah? nggak, Dok, yang kejangnya hanya menangis? Nggak ada ya, Dok? Nangis. Jadi harus Jarang ya, Dok, ya, kejang tapi nangis ya. Itu Jangan. dipastikan dulu betul kejang atau tidak mungkin nih. Nah, iya. Makanya eh, tadi sudah dikasih contoh video sama dokter Rani itu seperti itu kejangnya, Dok ya. Kalau menangis yang cuma melihat mata melihat ke atas itu bagaimana, Dok? Sebenarnya gini loh ya. Kalau ngelihat orang kejang, ini kejang apa enggak sih? Itu sebenarnya gampang banget Ya, toh. Satu, orang kejang itu pasti terjadi gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran tuh nggak mesti merem ya. Kalau orang itu lagi kejang, kemudian dicubit, dia ngerespon. Ya bukan kejang dong ya. Namanya orang kejang mau ditampar, mau dicubit, mau disiram, mau diapain. Dia tuh pasti no respon. Karena dia terjadi satu gangguan kesadaran pada saat itu. Gitu loh ya. Saya pernah ya dapat pasien, enggak ini sebagai satu ilustrasi kasus aja ya. Orang tuanya bilang bolak-balik anaknya kejang, bolak-balik anaknya kejang. Terus saya bilang, videoin deh kalau dia lagi kejang, saya pengen lihat kayak apa gitu loh. Karena kan jarang tuh pasien kejang depan dokter. Ya, ini mungkin di luar supaya orang awam atau dokter umum itu tahu gimana caranya sih bedain kejang enggaknya. Ya, pada saat kejang orang tuanya bilang, ayo deh nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anaknya niruin sama gerak-gerak dia bilang astagfirullahaladzim. Nggak ada Bu orang kejang bisa ngomong astagfirullahaladzim. Aku bilang gitu. Iya toh. Jadi akhirnya pasien itu memang bukan kejang gitu loh. Itu diagnosa akhirnya gitu loh ya. Jadi pada prinsipnya orang kejang itu dia menangis, menangis kalau misalnya tapi kalau misalnya dia no respon ya, no respon ya. Misalnya dia dicubit atau misalnya ditepuk-tepuk atau disayang-sayang nangisnya nggak berhenti, dia matanya tetap juga ngelihat satu sisi kosong, itu pasti kejang. Pada saat ya, kejang itu terjadi pengeluaran suara, tetapi menangis ini dalam harafiah yang kayak apa gitu loh ya toh. Kalau dia menangis masih bisa istilahnya stop. Artinya ada upaya menghentikan kejang di luar pakai obat dan ternyata kejangnya berhenti. Ayo cup diam. Ternyata anaknya berhenti nangis. Ya bukan kejang dong gitu loh ya. Jadi ya. Jadi prinsip penting juga mengenali kejang atau tidak ya, Dok ya. ya, Ini kira-kira. Ya, jadi kalau anamnesis juga harus teliti apakah betul kejang atau tidak ya. Jadi kita harus tanyakan apakah ada riwayat tidak nah, respon itu ya, Dok. Yang penting itu tidak betul, respon sepertinya. betul. Baik, lanjut. Masih banyak pertanyaan, Dok. Karena ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab sebetulnya dari Dr. Eni dan Dr. Sony tadi diskusinya. Jadi saya dismiss, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Anonymous Attendee. Seringkali dijumpai praktek sehari-hari itu memberikan uh, diazepam sebagai obat preventif. Apakah dibenarkan? Dan kalau misalnya diberikan sebagai preventif, kapan tetap diberikan? Ini diazepam ya, Dok ya, bukan asam valproat ataupun apa tadi, fenobarbital itu apakah bagaimana? Kalau preventif tapi bukan rumatan, ini pertanyaan preventif. Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan antara kejang parsial dengan movement disorder seperti dystonia atau akatisia? Nah, itu bagaimana, Dok? Silakan, mungkin dokter ini dulu kayaknya sudah silakan Apa ya? dokter ini. Di spam nggak boleh preventif deh. Di spam itu Nggak ada ya, hanya Dok ya. kejang ya, nggak bisa ya kita kasih Terapeutik ya, Dok ya. ya nggak Baik. bisa. Jelas ya, Memang jelas, di jelas. ini apa UKK Neuropediatri itu dia juga mengeluarkan satu konsensus ya. Kita bisa memberikan diazepam oral ya, diazepam oral nih ya, yang diberikan dengan dosis maksimum sehari bisa sampai 7,5 mg ya. Itu diberikan tidak boleh dicampur dengan obat paracetamol ya. Itu biasanya hanya diberikan pada pasien-pasien yang memang kejangnya sering banget terjadi dan itu memang betul-betul kasus kejang demam tetapi dia sangat berulang ya. Dari penelitian yang sudah di istilahnya levelnya itu boleh dikatakan dengan pemakaian itu bisa menurunkan istilahnya nilai ambang kejang sampai sekitar 30-60% kalau nggak salah saya ya.
Tetapi itu tidak terlalu saya share up pada sore hari ini karena saya tidak mau ini menjadi satu istilahnya masalah Tersi ya. kemudian hari ya. Karena Ya, ya, diazepam itu ada sifat yang sangat sedatif ya. Dosisnya adalah 0,2 sampai berapa miligram. Nah, itu dia ya. Nah, kalau itu kita letterlock nih ya, ini anak obes ya, katakanlah anak umur 5 tahun, ada pasien saya anak umur 5 tahun berat 30 banyak. Kalau 30 dikasih 0,3 aja, nggak bangun mas itu mas. Gitu loh ya. Jadi tolong, makanya kenapa tidak saya share up di sini, karena itu jangan sampai ditelan mentah-mentah secara harafiah ya. Biasanya memang bisa diberikan pada anak-anak yang sering mengalami kejang pada saat demam atau kejang demam sederhana dalam setahun lebih dari 4 kali atau bagaimana, itu salah satu alternatifnya kalau nggak pengen minum obat rumahan. Tetapi sekali lagi, diazepam tidak bisa kita berikan secara preventif ya, tidak boleh itu diberikan secara preventif. jadi tidak ada rekomendasinya. Kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan lagi dok. Jadi beberapa klinik atau dokter itu menolak memberikan atau menyediakan obat diazepam sub karena takut henti nafas dok. Efek dari diazepamnya itu bagaimana menurut dokter Ya, yang kalau itu dokter? sesuai dengan indikasinya, sesuai dengan dosisnya, why not? Ya, why not? Asalkan sesuai dosisnya juga ya dok ya. Jadi Iya, nggak ada masalah. nggak Mungkin ada. di sini ada yang ketakutan memberikan diazepam, nggak ada masalah ya dok ya. Nggak ada Asalkan masalah. sesuai Pokoknya kita rekomendasi harus tahu atau berat takut henti badannya dia nafas. berapa, jangan ngawur gitu loh ya. Ya, Jadi ya, ya. kenapa makanya pasien anak itu mesti ditimbang, karena semua base pasien anak itu semua dosis-dosis itu berdasarkan per kilogram berat badan. Kenapa takut? Kenapa takut? Ya, Tidak, ya. baik dok, terima kasih. Dokter Ini Pandu, yang pertanyaan kedua tadi dok yang ya. lupa aku. Iya, pertanyaan kedua membedakan kejang parsial dengan movement disorder, dok. Ya, Dystonia, begitu, dok. mungkin bisa bantu dok. Dokter Sani? Iya, distonia itu biasanya ada dasarnya ya, dia dengan kondisi lain, misalnya anak dengan cerebral palsy mengalami kekakuan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kejang parsial ini yang dimaksud adalah kejang demam kompleks dengan kejang vokal ya. Halo? Ya. Ya, Iya. ya, Kalau ya, misalkan ya. ada suatu vokal seizure, maka kesadaran bisa saja tidak terganggu ya, masih bisa sadar. Kalau distonia itu adalah gangguan postural, jadi dia seperti mengalami kekakuan dan ada gangguan postural. Ini berbeda dengan kejang vokal. Namun untuk memastikan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan elektroensefalografi. Nah, jadi ini tadi kalau parsial, seizure, baik itu kejang yang dengan demam atau kejang yang unprovoked, maka EEG adalah salah satu pilihan diagnostik untuk membedakan ini beneran suatu kejang atau bukan. Ya, baik dok, terima kasih, rasanya cukup jelas. Mungkin saya izin ada 2 pertanyaan terakhir ya dok ya, karena waktunya juga sudah mau selesai. Ini pertanyaan dari dokter Siwi. Untuk anak usia lebih dari 5 tahun datang dengan keluhan kejang 2 kali di rumah dengan demam, dengan riwayat kejang demam pada usia 2 tahun, dan setelah 2 tahun itu tidak ada ulangan kejang demam lagi. Nah, untuk kasus ini bila ditangani pada FKTP, apakah ada warning sign? Terus bagaimana penanganan yang tepat untuk pasien ini? Silakan Dokter Sani Ya. dulu mungkin. Oke. Kalau usia 6 bulan sampai 5 tahun tadi itu merupakan range ya. Kalau 5 tahunnya lebih 5 tahun lebih 1 bulan, 5 tahun lebih 2 bulan, dan anaknya kejang memang dengan demam, setelah itu dia kesadarannya baik, tidak ada defisit neurologis, maka bisa saja kita anggap suatu kejang demam. Tapi kalau usianya sudah jauh, maka itu pertimbangan tadi. Nah, ini KD plus, kita mesti mikir apakah ini nantinya akan menjadi suatu epilepsi atau lain, maka bisa dipertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Kalau 5 bulan lebih 1 hari dok, 5 bulan lebih 5 tahun lebih 1 hari, 5 tahun lebih 1 bulan, maka tidak perlu. Kalau lebih setengah tahun, 6 bulan. Sih. Ya, cuman saya tadi kurang jelas dok mengenai KD plus itu apa ya dok, yang KD plus tadi itu? Febrile seizure plus itu ya dia sign-nya persis dengan kejang demam, cuman dia usianya over 5 years ya, sudah di atas 5 tahun. Itu pertimbangan kita. Algoritmanya apakah sama dok? Algoritmnya tergantung. Kita mesti harus periksa EEG dan yang lain-lain ya. Takutnya itu adalah nantinya dia akan bisa mengarah ke epileptik terutama gitu loh ya. Jadi makanya kita mesti EEG ya.
Cuman kalau tadi pertanyaannya 2 tahun kejang demam, habis itu 5 tahun dia kejang demam lagi. Itu menurut saya nggak lazim ya. Sesuatu yang tidak lazim itu harus diwaspadai. Karena kejang demam itu tersering pengulangan itu adalah 1 tahun setelah kejang demam pertama. Ya, kalau misalnya dia pada usia 5 tahun harusnya sudah subside dong. Ya, kalau kita lihat, saya pernah punya penelitian itu ya. Jadi pada usia 5 tahun menjelang 5 tahun tuh harusnya udah sangat minimal sekali. Kalau justru pengulangan itu terjadi pada usia 5 tahun, kalau saya pilih EEG. Karena apa? Itu tidak lazim, ya. Karena apa? Ini harusnya sudah masa usia berhenti kejang. Kenapa dia justru kejang? Gitu loh, ya. Jadi itu warning sign ya dok ya, teman sejawat sekalian. jadi apa ya? Ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang menurut saya tidak bisa stasis ya. 1 tambah 1 bisa jadi 11, bisa 1000, bisa 2, bisa 0. Jadi probability-nya sangat luas sekali. Jadi itu yang mesti harus kita pertimbangkan. Gitu. Terus mungkin pesan lagi ya dok ya, kalau misalkan Ya. sudah dirawat dan mau dirujuk, maka sebaiknya pasien itu jangan diberikan obat kejang dulu ya, obat kejang rumatan itu sebaiknya kita tunggu dulu. Misalkan tadi yang usianya 5 tahun lebih, sebaiknya dilakukan diagnostik dulu, baru diberikan obat. Karena obat-obat kejang ini juga memiliki efek samping. Ya, seperti tadi dokter Eni sudah sampaikan, kejang demam sederhana dikasih valproat. Nah, nanti betulan dia akan berisiko kejang lagi atau tidak, karena efek sampingnya cukup besar, bisa SJS dan lain sebagainya. Betul. Ya, ya. Baik dok, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir dok. Mohon maaf ini karena waktunya prolong. Iya, apakah ada tips nih dok untuk menilai meningitis encephalitis karena infeksi bila meningal sign-nya ini tidak full blown atau kurang jelas kau kuduknya? Bagaimana? Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan pasien rhesus sarcoidosus dengan kejang umum tonik? Silakan, Dr. Sony atau Dr. Erni. Kalau meningal sign mah di bawah 1 tahun memang udah nggak ada. Memang belum muncul gitu loh meningal sign. Jadi sebenarnya kalau meningitis itu pada bayi gimana sign-nya? Kalau saya ubun-ubunnya dong. Ubun-ubunnya lihat ya. Lihat ubun-ubunnya. Kalau misalnya ubun-ubunnya dia memang membonjol, karena pada meningitis itu kan salah satu akibat terjadi inflamasi intrakranial itu pasti terjadi udem cerebri. Ya. Ya karena ini ubun-ubun masih kebuka yang nonjolnya ke atas gitu loh. Jadi kita bisa melihat dari pembonjolan ubun-ubun yang bisa kita periksa. Ya. Yang kedua, biasa kita bisa cek juga dari keadaan umum ya. Misalnya anak dengan istilahnya umur 1 tahun dia kejang demam. Kejang demam itu is very simple ya, very simple. Jadi klinis dia nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau pada meningitis biasanya ya dia sudah mulai terjadi suatu gangguan motorik, tonusnya bisa meningkat ya, dan yang lain-lain itu udah mulai nampak gitu loh. Terus tadi apa pertanyaannya tadi? Yang terakhir apa tadi? Rhesus sarcoidosus tuh. Apa? Rhesus sardonicus. Oh, rhesus sardonicus. Itu mah tetanus mah, rhesus sardonicus. Tetanus pneumatorum. Rhesus sardonicus itu mukanya kayak monyet ya. Jadi karena dia ada spasma ya di daerah facialis ya. Jadi makanya dia mengkerut semuanya ya. Nah itu jadi mengkerut banget itu. Rhesus sardonicus itu terjadi pada tetanus. Bukan hanya tetanus neonatorum, pada tetanus semua bisa aja terjadi tergantung status lokalis tetanusnya ada di mana gitu loh ya. Misalnya sering kan tetanus neonatorum itu kita dapetin misalnya pada saya dapat tetanus neonatorum itu cuma 1 kali waktu saya PPDS. Selebihnya saya nggak pernah dapetin lagi karena ya memang sekarang pertolongan persalinan kan sudah terbanyak di bidan, jarang lah dukun ya. Tapi mohon maaf waktu saya pernah dinas di Madura, saya pernah dapetin beberapa kali ya. Jadi memang rhesus dia mengkerut. Tetanus itu satu hal, mereka itu bukan kejang, mereka itu spasme. Makanya anak dengan tetanus neonatorum kesadarannya normal. Cuman dia begini doang, mengkerut begini. Nah, itu namanya rhesus sardonicus. Jadi bukan ya kan dok? Ya. Ya, berarti kalau kejang itu no respon tadi dok ya, kesadarannya kejang itu turun atau hilang. Tapi kalau ini muscle spasm ya dok ya, jelas ya dok ya. Ya, baik. Mungkin dokter Sani ada tambahan lagi dok? Sudah cukup jelas. Cukup? Baik.
Baik, terima kasih banyak Dokter Erni, Dokter Sani sharingnya pada sore hari ini, waktunya, ilmunya, karena waktunya sudah lebih 10 menit offside, saya nanti disemprit panitia. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Dokter Farizal sebagai host. Terima kasih Dok. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab, karena banyak pertanyaan. Yang mirip-mirip insya Allah sudah terjawab semua. Ya, Dokter Farizal, silakan Dokter Farizal. Iya. Terima kasih banyak kepada Dokter Pandu, Dokter Emi, dan Dokter Suni. Berakhirlah acara Dolan seri 32 IDAI Kejang Demam. Untuk sertifikat akan dikirimkan kepada email masing-masing peserta. Lalu jangan lupa untuk ikut di seri ke-33 bersama Perdosi minggu depan tentang nyeri kepala primer. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Kami mohon maaf bila ada salah dalam perkataan maupun perbuatan. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Emi, Dokter Pandu. Dokter Erni, Dokter Sani.